Halo sahabat-sahabat Titik Temu di mana saja berada, ketemu lagi bareng gua Nendro Ade di dalam sebuah acara podcast Titik Temu Ruang Bisnis. Di studio sudah hadir seorang guru yang sangat luar biasa, mengajar di sekolah yang sangat luar biasa juga. Saya hadirkan di kesempatan malam hari ini dan kita akan kupas tentang sekolah yang mungkin di mata teman-teman atau di mata masyarakat Karawang ini sekolah yang berbeda dengan sekolah-sekolah seperti umumnya. Di studio sudah hadir seorang gurunya, seorang yang dari dulu konsen dan mengajar di sekolah alam. Assalamualaikum Pak Ajis, Pak Guru. Waalaikumsalam. Kang. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tolong ceritain dulu nih siapa Pak Ajis ini. Oh, Masya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Aziz Jailani, bisa dipanggil Pak Aziz. Iya. Saya asli Karawang. Ya. Alhamdulillah lahir juga di Cikampek. Orang Karawang Tulen. Ibu dari Cikampek, orang tua ayah juga dari sana, dari Batu Jaya. Nikah juga alhamdulillah dengan orang Teluk Jambe. Orang Karawang deh. Jadi Karawang Tulen. Oke, siap. Dan tinggal juga di Teluk Jambe. Di Karawang lagi gitu ya. Oke. Dan sekarang ngajar pun di Karawang. Di Karawang alhamdulillah. Oke. Pak Aziz sebagai apa di sekolah alam ini? Alhamdulillah saat ini saya di sekolah alam sebagai manajer humas, media dan saka peradaban. Saka peradaban ini divisi training dan pelatihan dan juga event organizer. Oke. Iya. Nah, saya dapat request dari teman-teman, dari para netizen ini ingin menghadirkan sekolah yang berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, seperti yang kita ketahui ini bahwa kesempatan malam hari ini Pak Ajis ini adalah salah satu guru juga ya Pak Ajis ya. Baik. Guru juga di sekolah alam. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang sekolah alam ini, sekolah alam adalah sekolah perpaduan antara pendidikan kurikulum reguler biasa, kurikulum biasa dengan perpaduan dengan konsep yang alam. Berbeda, ya. Nah, biasanya sekolahnya ini dia akan berkonsep alam, entah itu di taman, di sungai, di hutan, di kebun dan sebagainya. Nah, ingin tahu tentang seluk-beluk sekolah alam dan seperti apa sekolah alam itu dalam mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang mandiri. Nah, malam hari ini ketemu dengan Pak Ajis. Pak Ajis, ceritain dong tentang sekolah alam itu seperti apa sih? Ya, baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini juga sekalian mengenalkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Karawang terkait sekolah alam ini ya. Ini sekolah alam ini banyak masyarakat yang belum tahu dan juga ada yang tahu tapi juga mispersepsi. Jadi mungkin sekolah alam itu apa sih? Sekolah alam yang suka manjat-manjat gitu ya. Nah itu yang ada terbesit di pikiran teman-teman itu atau masyarakat Karawang itu sekolah alam itu apa emang main di alam terus gitu. Iya. Apakah sekolah alam itu sekolah yang sering jalan-jalan ke alam? Apakah sekolah alam itu camping? Apa sekolah yang banyak macamnya dari persepsi masyarakat. Maka ini yang memang menjadi tantangan bagi kita sendiri kan. Karena saat ini sekolah alam ini belum menjadi sebuah mainstream. Kalau di Bogor, Depok, mungkin sekitar Jakarta itu udah hal yang biasa karena memang sekolah alam itu pertama-tama itu banyaknya di sana dan lahir dari di kota-kota besar berarti ya. Jadi kalau sekolah alam itu secara definisi ya Kang ya. Definisi yang disepakati oleh kami di jaringan sekolah alam Nusantara. Nah, kami ini tergabung di sekitar 400-an lebih jaringan sekolah alam Nusantara yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Kurang lebih 400-an. Lebih. Kita bercita-cita mudah-mudahan di 2 tahun ke depan bisa jadi ada 1000 lah. Amin. Iya. Karena emang perlu itu. Betul. Oke, siap. Jadi sekolah alam itu sebenarnya kalau secara definisi kita dan memang yang sudah kita lakukan di semua sekolah alam itu sekolah yang kaya ragam aktivitas kan. Sekolah alam itu kaya dengan ragam aktivitas. Di mana peserta didik itu diajak berinteraksi dengan Sang Pencipta Allah SWT
dan alam semesta ciptaannya. Ke situ motivasinya. Iya. Kita punya 4 pilar kurikulum, Kang. Jadi pilarnya itu ada akhlak, tentunya. Yang kedua ada logika, lalu ada kepemimpinan, leadership. Lalu yang keempat yaitu kewirausahaan. Atau mungkin lebih lebarnya itu entrepreneurship atau bakat. Oke, siap. Dan kita menggunakan metodenya metode sekolah belajar bersama alam. Ya, di mana di situ kita melibatkan seluruh unsur yang ada dalam peserta didik. Jadi fisiknya, lalu juga akalnya, emosinya, bahkan rohaninya kita libatkan semuanya. Dalam unsur sekolah alam itu. Dalam unsur metode belajar bersama alam ini. Tujuannya apa? Jadi tujuannya buat agar si anak ini benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa dan bermanfaat. Oke, siap. Karena kan mungkin saat ini Indonesia tidak kekurangan orang pintar ya. Betul. Kita juga sebenarnya kaya kan. Betul. Tapi kita belum bisa mungkin melahirkan pendidikan sebelumnya mungkin belum bisa melahirkan orang-orang yang benar-benar bisa mengelola dengan baik itu. Dengan baik, oke. Agar menjadi sebuah tujuan bersama Indonesia ini maju ke depan. Oke. Karena apalagi Indonesia kan menyongsong nantinya Indonesia emas ya Kang. Ya, Indonesia emas di tahun 2035. Iya. Kalau dan mungkin Kang Do juga tahu kunci keberhasilan sebuah bangsa negara itu dari pendidikan dulu. Oke. Ya, itu sekilas definisi singkat tentang sekolah alam. Tentang sekolah alam. Terus kenapa sekolah alam memilih konsep itu? Tidak mengikuti kurikulum atau misalnya pendidikan yang formal seperti biasanya? Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik ya Kang ya. Mungkin masyarakat sekarang tahunya sekolah swasta tuh ya mungkin IT ya, Islam terpadu atau mungkin yang boarding school atau yang berbasis agama atau yang berbasis memang murni swasta dan sebagainya. Sekolah alam ini sebenarnya digagas oleh almarhum Bang Lendo di tahun 92. Di tahun 92 penggagasnya namanya almarhum Bang Lendo. Bang Lendo. Wah, mirip-mirip namanya. Nama lengkapnya Lendo Novo, mungkin bisa dilihat di beberapa buku hasil karya beliau. Judul bukunya itu Sang Penggagas ya. Dan sekolah alam pertama itu didirikan tahun 98. Pertama didirikan sekolah alam itu ya, di Indonesia ini. Udah berusia sekolah alam udah berusia 27 tahun. 27 tahunan, oke. Dan ternyata Bang Lendo ini kita panggilnya Abang, kan orang Minang ya. Bang Lendo ini adalah orang yang sama yang menggagas konsep IT. Jadi yang menggagas konsep sekolah IT itu Islam salah satunya adalah orang yang sama yang menggagas konsep sekolah alam. Jadi disempurnakan dengan yang namanya metode sekolah alam atau metode belajar bersama alam ini. Karena kita ingin belajar tidak parsial, harus terintegrasi antara iman, lalu antara dengan akal, fisik itu harus berbarengan. Jadi tidak terpisah-pisah gitu ya. Kalau di IT itu kan lebih mengutamakan, bentar kalau salah ya, lebih mengutamakan kepada otak, kecerdasan dan sebagainya lah gitu ya. Dan di alam ini disempurnakan. Kita melibatkan seluruh unsur. Jadi kalau istilahnya sekolah alam fokusnya apa sih gitu kan? Kami tidak hanya cukup dengan kognitif, istilahnya kalau dalam pendidikan kognitif ya. Kita hanya mengolah atau mengasah otak saja, tapi kita mengasah fisik juga, otak juga, emosi juga, kedewasaan dan juga rohaninya. Berarti kalau emosi itu kepribadian di situ juga masuk ya Pak ya? Betul, karena tadi anak-anak nggak akan jadi dewasa pada waktunya kalau hanya mendapatkan pengalaman belajar yang hanya mengasah otaknya saja seperti itu. Dan sekolah alam ini yang di Karawang ini berarti tingkatannya apa aja Pak? Oke, baik. Yang di Karawang ini kami ada TK, lalu juga ada SD, lalu ada SMP. TK, SD, SMP. Dan
SMA-nya nggak ada? Oh iya, kalau SMA kami ada, tapi dalam konsep non formal. Oh. Jadi mungkin istilahnya paket C, homeschooling dan Heeh, heeh, heeh. sebagainya. Tapi tidak di situ, apa emang di Masih ada, oh masih masih di situ? ya. Tapi kita ada divisi sendiri namanya divisi PKBM. Oh. Kita juga selain sekolah alam ini, selain sekolah swasta ya, kita juga ada punya namanya school, namanya SSR. School Social Responsibility. Mungkin kalau di perusahaan namanya CSR ya. CSR, oke. Kita namanya SSR, ini kita bingkai dalam bentuk PKBM. Jadi kita selain sekolah swasta yang mungkin pada umumnya berbayar dan sebagainya, kita juga mencoba memberikan kebermanfaatan lebih luas dengan cara apa? Kita mengajak anak-anak yang di sekitar sekolah kami, yang mungkin mereka di Kobong atau di mungkin sebutnya pesantren-pesantren yang putus sekolah, tidak sekolah, kita ajak ayo gabung di PKBM itu. Di PKBM itu. Dan PKBM itu memang masih satu naungan dari yayasan yang menaungi Sekolah Alam Karawang, itu namanya Yayasan Islam Amani Karawang. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dari TK ke SD ke SMP, ketika SMP-nya, ketika SMA-nya, ketika SD-nya, SMP-nya lulus, terus masuk ke sekolah formal biasa, SMA-nya, tetap ijazahnya sama, Pak? Baik. Dan konsep ijazahnya seperti apa sih kalau misalnya? Iya, baik. Jadi TK, SD, SMP kami itu formal, resmi, terakreditasi. Jadi yang non formal hanya di PKBM saja. Oh, di PKBM saja. Jadi TK kami terakreditasi baik, alhamdulillah. Yang SD terakreditasi dengan baik, SMP juga terakreditasi dengan baik. Bahkan yang SD ini dapat nilai A. Nilai A-nya, oke. Itu biasanya sekolah negeri itu yang sudah favorit itu. Iya, jadi kita sekolah formal, alhamdulillah, dan resmi, berizin, berakreditasi dengan tentunya dengan keunggulan tersendiri. Oke, berarti tetap ya kalau misalnya dari lulus SMP, misalnya SMP-nya di sekolah alam, untuk melanjutkan sekolah ke sekolah formal itu kan salah satu syaratnya untuk masuk sekolah formal di negeri atau sebagainya, itu kan harus ada fotokopi dan sebagainya, ijazah lah seperti itu. Iya, betul. Tapi ada di sekolah alam juga ijazah dan katakanlah surat tanda kelulusan seperti itu. Ada. Bahkan kami pun melengkapinya bahkan. Ada lagi tambahannya. Khusus ijazah sekolah alam. Ya. Jadi, wow. Jadi kita tidak lepas dari kurikulum dinas tentunya. Ya. Kita bingkai dan kita tambahkan dengan kelebihan serta keunggulan dari konsep sekolah alam yang ada atau dipadukan dengan visi misi sekolah alam Karawang. Oke, berarti double ijazahnya ya. Oke, Pak Ajis, kalau untuk konsep dalam segi bisnisnya seperti apa sih sekolah alam ini? Baik. Sekolah alam ini sebenarnya sekolah swasta ya, sekolah swasta yang memang sebagaimana pada umumnya ya kita pasti membutuhkan apa istilahnya dukungan support finansial yang tidak kecil ya Kang ya. Makanya dengan adanya sekolah alam di Karawang ini kita yakin banget insya Allah akan menjadi salah satu solusi alternatif pendidikan di Karawang. Terutama kita sekolah alam pertama di Karawang. Betul, saya juga tahunya emang yang di situ yang pertama itu gitu. Iya. Kalau secara bisnis ya tentu kita tadi ya, kita berbentuk swasta ya kan. Dan kita juga ada unit usaha tersendiri, kita punya divisi training tersendiri yang insya Allah selain dari para wali murid, kita juga didukung, disupport oleh yang luar itu. Dari eksternal itu. Kebetulan divisi saya juga di Saka Peradaban ini divisi training kan, divisi training dan consulting ya. Jadi kita sekolah sadar bakat, akhirnya juga kita memberikan pelatihan, memberikan asesmen bakat kepada seluruh orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya murid sekolah alam kan. Oke. Kita pernah mengisi di beberapa
SMP, SMA negeri, SMP swasta dan sebagainya. Jadi kita coba sebarkan, siarkan terkait ayo anak-anak tuh punya potensi gitu. Oke. Untuk anak per kelas itu berapa jumlahnya, Pak? Iya. Jadi untuk tiap jenjang tuh beda-beda. Beda-beda. Kan? Ya. Oke. Ya, kalau TK kita hanya 12. TK 12. Hanya 12. Satu angkatan. Satu kelas. Oh, satu kelasnya. Oke, siap. Saat ini ada 3 kelas per angkatan. Berangkatan. Dan satu kelas hanya 12 anak. Hanya 12 anak. Iya. Itu kelebihan apa kekurangan itu? Justru baiknya segitu. Kurang dari itu. Enggak, kalau yang sekolah formal biasa itu sampai 40 Pak jumlah anaknya. Ya. Pokoknya selama masih ada bangku kosong, masuk ke situ gitu. Kalau TK 12 kan, nah kalau SD kita 25-24 per kelas. Per kelas. Oke. Dan nggak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari 25. Ya, karena itu pun sudah disupport oleh 2 guru. Kita tujuannya agar bagaimana anak itu kepegang. Jadi kita bukan tujuannya sebanyak-banyaknya siswa. Ya, tapi kita pengen anak itu terpantau, terpegang dan maksimal dalam maksimal. Seorang bahasanya mah kagero mungkin ya. Kagero, betul. Kalau yang SMP-nya itu hanya 20 bahkan. Lebih berkurang lagi untuk ya, SMP-nya. Per kelas. Jadi apalagi kalau SMP kan sudah punya, bahkan SMP itu harus sudah dipetakan bakatnya. Jadi guru itu luar biasa. Juga ada kita rapot portofolio bakat itu ada. Jadi anak itu sudah dideteksi potensinya apa. Dilihat dipantau kesehariannya. Jadi kita ingin coba istilahnya apa ya? Guru itu maksimal dalam memantau, dalam mendampingi anak-anaknya. Jadi kita tidak banyak dalam satu kelas itu jumlah siswanya. Betul, karena seperti kasus kemarin itu banyak anak dalam satu kelas itu banyak anak siswa atau anak sekolah itu malah jadi polemik baru munculnya. Betul. Nah, kalau dari segi bisnisnya dari sekolah titik temu ini basis badannya yayasan atau koperasi atau apa itu? Baik ya. Di kami Sekolah Alam Karawang ini di bawah naungan yayasan. Jadi kita sekolah swasta, mungkin yang lain konsepnya IT, atau kita konsepnya sekolah alam. Sekolah alam. Kita di bawah naungan yayasan namanya Yayasan Islam Amani Karawang. Yayasan Islam Amani Karawang. Amani Karawang. Oke, siap. Berarti konsep dari sekolah alam ini tetap di bawah naungan yayasan ya. Oke, siap. Nah, dari mana saja sumber dana untuk bisa melakukan operasional sekolah? Baik, alhamdulillah Kang. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sebenarnya. Jadi memang kita sekolah swasta, tentunya butuh support yang tidak sedikit. Betul. Jadi kita masih ada dana dari pemerintah, tapi dominannya kita dari pemasukan dari wali murid, dan tapi juga kita punya unit-unit usaha dari ada pengembangan dari unit usaha itu sekolah sendiri seperti itu, seperti tadi dari training, dari kita juga ada punya outdoor organizer, kita bisa mengadakan event pelatihan atau event outbound di sekolah lain kita bisa. Jadi IO-nya juga gitu ya. Oke, siap. Jadi dan itu sumbernya banyak Kang. Sumbernya banyak. Dan alhamdulillahnya yayasan juga support banget, support sekali. Bahkan awal-awal itu yayasan tuh benar-benar berkorban dari kantong sendiri. Dari pengorbanannya itu. Karena kita awal-awalnya itu nggak langsung besar seperti sekarang. Betul. Dari ruko kan. Dari ruko? Iya, dari ruko Blok S Perumnas. Oh, dulu itu di perumahan dulu. Iya, di ruko. Di rukonya. Lalu setahun kita coba expand keluar. Kita beli beli tanah. Lalu sedikit-sedikit melebar sampai sekarang alhamdulillah sudah sesuai lah gitu ya apa yang walaupun sebenarnya jauh dari maksimal ya. Ya mohon doanya mudah-mudahan bisa lebih luas lagi. Siap. Nah, untuk konsep dari sekolah alam, karena untuk pendanaannya itu
hampir berarti 70% dari luar, termasuk dari orang tua murid dan dari pihak sekolah juga ada ada unit-unit usaha. Selama ini untuk kegiatan dari sekolah alam ini tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Betul. Terutama karena saya baca portofolio dari sekolah alam ini, dia melakukan kegiatan-kegiatannya banyaknya di outdoor. Nah, untuk biaya seperti itu lebih ke memakai potensinya untuk sumber dananya itu dari murid lagi atau emang misalnya dari sekolah sudah? Ini yang menarik, Kang. Jadi kalau di kami alhamdulillah dana kegiatan selama setahun itu sudah ada peruntukannya. Jadi sudah ada, kami tidak ada istilah daftar ulang. Mungkin kan beberapa sekolah kita ada istilah daftar ulang ya. Betul. Tidak ada daftar ulang. Kita adanya poin dana kegiatan tahunan. Di mana dana itu akan digunakan untuk kegiatan selama setahun full. Jadi sudah ada peruntukan. Jadi orang tua itu hampir tidak bayar lagi buat jajan anaknya saja. Ambil contoh, kita ada outbound setiap pekan sekali kan. Itu nggak usah bayar lagi. Itu sudah include di situ? Sudah. Sudah include. Lalu kita mengadakan camping, sudah include. Kita outing, contohnya ke daerah-daerah yang di luar itu sudah nggak usah ada biaya lagi, sudah di cover oleh yang tadi saya sebut adalah dana kegiatan tahunan. Nah, waktu kunjungan ke sana itu saya di sekolah itu ada kolam lele, terus ada pertanian. Itu yang bikin anak-anak, Pak? Ya, jadi atau itu semacam unit usaha atau emang pembudidayanya dari anak-anak? Baik, tadi di awal saya sudah sampaikan. Bahwasanya kita juga ada unsur entrepreneurship-nya juga. Nah, ini dituangkan dalam kurikulum. Salah satu kurikulumnya adalah jenis kegiatan adalah magang. Aman, Bim? Jadi magang ini sudah dimulai sejak SMP. Bahkan kelas SD 5-6 juga sudah, hanya saja mini magang lah. Tapi yang sudah mulai serius di SMP. Nah, itu di kolam itu contohnya ya, kemarin Kang Dro lihat. Betul. Itu proyek dari teman-teman SMP. Itu yang bikin kolam ikan lele itu anak-anak SMP. Betul. Jadi mereka sudah mulai belajar terkait, bukan belajar lagi, udah praktek langsung. Mereka yang bikin kolamnya, misalnya jaringnya, mereka yang kolam terpal itu, bahkan ada piket kasih pakan. yang ngolah itu anak-anak. Yang ngasih pakan itu anak-anak juga. Terus, nah setelah Kang Indro kemarin berkunjung, kita panen tuh Kang. Oh itu teh. Anak-anak yang turun ke empang. Langsung main air. Iya, main air. Jadi bukan main sih kan. Tapi lebih ke turun, emang harus turun. Dan hasilnya Kang dijual kan? Sama anak-anak juga. Dijual ke wali murid, ke guru-guru. Dan itu real, Pak? Real. Artinya bukan settingan? Bukan sengaja misalnya nih kamu jual ke sana. Tapi itu emang diajarkan di entrepreneur itu. Nah, itu yang saya bilang kurikulum yang terintegrasi. Ambil contoh, kita ada konsep gardening atau bercocok tanam, ya kan? Banyak sekolah yang juga istilahnya menggunakan program yang sama, tapi kalau bagi kami tidak sesimpel hanya sekedar tanam lalu tinggal. Di kami terintegrasi mulai dari si anak tuh harus mengolah tanahnya agar gembur, terus dicampur pupuk oleh anak sendiri, komposisinya dan sebagainya. Terus anak yang menaruh benihnya, lalu anak yang menyiram setiap hari sampai tanaman itu tumbuh, berbuah, diukur sampai setiap minggu sekali diukur. Ini udah tumbuhnya sekian, tingginya sekian, matematikanya dapat, sainsnya dapat, ya kan diukur. Sampai nanti berbuah. Kalau tanaman buah berbuah, buahnya dijaga ini bagaimana, anaknya harus juga berkreatif bagaimana caranya tanaman dia atau buah dari tanaman itu tidak kena hama. Dia bikin istilahnya anak itu buat pestisida alaminya, pupuk dan sebagainya lah gitu, agar tidak kena hama. Sampai dengan waktu panen,
buahnya itu dijual. Kalau nggak dijual, dimasak. Ada cooking day-nya. Jadi proses dari awal sampai akhir itu mereka jalani. Dan justru ini bagus, Kang. Tujuannya apa? Biar anak tahu bahwasanya apa yang anak makan itu nggak seinstan cuma seperti yang dibayangkan. Makan habis. Anak tuh tahu bahwasanya anggaplah dari nasi. Lama itu kan. Betul. Anak makan buah apa contohnya? Sayuran, tomat. Ya. Dan misalnya timun lah seperti itu ya, gitu ya. Itu prosesnya lama. Biar anak tahu bahwasanya yang kamu makan tuh ini loh prosesnya lama. Dari menanam, kemudian menyiram, tumbuh. Terus sampai anak kan ada yang misalnya, ya tanaman aku mati kena hama, sedih. sampai chemistry-nya dapat tentunya mereka ya. Kan kalau kita bawa dari segi spiritualnya, kita ajarkan bahwasanya tanaman ini ada kehidupan. Ya, tumbuh sendirinya. Betul. Ini pasti atas izin Allah yang mencipta, bahwasanya yang mengizinkan tanaman ini ditumbuh. Betul. Dan bisa bernyawa gitu. Bernyawa. Nah, itu kita konsep ramah lingkungannya itu benar-benar bukannya sekedar menjaga, tapi kita beraksi. Aksinya dengan cara, ayo sama-sama kita yang menanam, kita coba anak-anak dilatih. Sebenarnya Kang, bercocok tanam ini zaman dulu kita dulu, itu hal yang mendasar. Wajar dan biasa diajarkan. Nah, sekarang jadi aneh. Karena mungkin seiring dengan zaman. Jadi, nah makanya Indonesia juga, mohon maaf ya, mungkin saat ini sedang krisis petani. Tadi kita ngobrol ya. Betul. Krisis petani, banyak anak-anak Gen Z sudah nggak mau pegang tanah, nggak mau kotor-kotoran. Blok-blokan gitu ya. Oke, siap. Wah, di kami kalau outbound udah pasti kotor dan sebagainya kan. Dan saya juga pernah mendapat informasi bahwa di sekolah alam ini untuk anak-anak SMP-nya itu sudah melakukan kayak camping, terus kemudian kalau misalnya di bahasa kuliah itu ada KKN dan sebagainya. Ada nggak Pak? Bener nggak itu? Ada justru. SMP kita luar biasa, aktivitasnya hampir kebanyakan outdoor. Dan mereka sedang masa-masanya tenaganya itu sebenarnya berlebih. Oke, siap. Kalau kita tidak berikan, kita tidak fasilitasi hal-hal yang positif, maka jatuhnya anak-anak akan mungkin ke arah negatif, terbawa ke hal yang negatif ya kan. Mungkin Kang Ndo juga lihat mungkin ikut geng, kumpulan yang kurang bermanfaat, dan sebagainya. Akhirnya kita coba justru anak SMP ini tenaganya sedang berlebih dan kita alirkan di kegiatan yang tadi yang positif. Baru kemarin seminggu kemarin anak-anak baru pulang dari Gunung Halimun Salak, Bogor ya. Mereka bermalam 3 hari 2 malam di sana di gunung. Bahkan ada yang masuk dari Gunung Bunder, Sukabumi, keluar Gunung Salak. Lumayan jauh ya Pak? Itu sambil bawa barang dan mereka bertahan hidup di hutan. Itu namanya program survival. Wow. Nah, itu Kang, anak-anak cuma dikasih modal bahan makanan, anggaplah mungkin sepotong ubi sama singkong. Ini coba kamu bertahan, gimana caranya di alam besok. Dan mereka udah disiapkan alat-alatnya, udah dipersiapkan secara matang. Tinggal diuji nih anak-anak. Tapi tetap ada guru pendamping. Pastinya. Dan itu luar biasa Kang, nggak pakai tenda Kang. Bivak aja seperti tentara. Artinya nggak bikin tenda? Bivak, jadi hanya semacam mungkin tahu ya jas hujan ya. Oh iya. Dibuat seperti ini, ya udah bertahan. Wow. Dan ini luar biasa. Jadi anak-anak benar-benar melawan rasa takutnya, melawan rasa malasnya. Betul. Bahwasanya ya tadi anak-anak harus dilatih perjuangan. Betul. Jangan sampai anak-anak tidak merasakan perjuangan atau kesusahan, ya, yang mungkin kita dulu merasakannya ya. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan ya, banyak mindset orang tua yang
terdengar bijak, baik. Seperti yang bijak. Padahal itu sebenarnya menjerumuskan. Apa itu? Ada statement, biarlah orang tua yang susah, saya aja dulu, atau papa yang susah, atau ayah yang susah, ayah ibu susah dulu. Yang penting kamu belajar sekolah, yang enak, yang nyaman, gak usah memikirkan hal yang lain. Kesannya sih bijak, baik. Padahal itu sebenarnya membahayakan buat anak-anak. Karena kenapa? Anak-anak harus dilatih kan, dilatih menghadapi tantangan, dilatih menghadapi realita nyata di sekitarnya. Karena kalau seperti itu nanti justru anak-anak jadi shock ketika menghadapi dunia nyata yang sebenarnya. Maka kita coba, kalau kita integrasikan itu, anak-anak harus mengenal dunia luar. Sambil kita dampingi, kita jaga, dan kita buatkan kurikulumnya agar benar-benar jadi bentuk pembelajaran. Betul. Luar biasa. Ini buat orang tua, kalau anaknya nggak mau lecet, anaknya nggak mau nangis, anaknya nggak mau capek, jangan sekolah alam. Tapi kalau anaknya pingin mandiri, pingin menjadi terdidik secara adab, tentang itu kemandiriannya, terus kemudian tentang jiwa kepribadiannya, sekolah yang cocok ini sekolah alam. Iya, Kang. Terus setelah anak bersekolah di sekolah alam, apa sih yang didapatkan oleh anak itu? Ini juga yang banyak orang tua yang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan apa? Nanti anak saya gimana ya setelah lulus di sekolah alam? Bisa apa? Bisa nggak ke level anak-anak seperti halnya yang sekolah reguler lah gitu ya? Ya tentunya bisa, kan. Bahkan kami tidak hanya bekali dengan yang tadi di awal hanya kognitif saja, tapi kita bekali dengan olah fisiknya, jadi anak yang terlatih secara fisiknya, dia kuat, terus juga emosinya sudah juga terlatih. Dan dengan konsep kami, konsep sekolah alam ini, sebenarnya anak-anak itu dijadikan siap untuk menjadi orang dewasa. Siap menjadi orang dewasa. Pernah dengar kan nggak? Dewasa itu bukan karena usia. Betul. Dewasa karena pengalaman. Betul. Kita di sekolah alam berikan pengalaman yang banyak. Dari SMP, dari TK, SD, SMP. Kita berikan pengalaman yang banyak, melalui banyak ragam kegiatan. Anak sekolah itu luar biasa. Kegiatan banyak. Itu tujuan untuk apa? Agar mereka itu siap nantinya. Usia 15 tahun ke atas. Dalam Islam sendiri kan sebenarnya tidak ada istilah remaja. 15 tahun ke atas dewasa. Istilahnya kalau bahasa kita balik, sudah menanggung dosa dan pahalanya sendiri, kan. Betul. Bukan lagi orang tuanya sebenarnya. Jadi kita siapkan anak itu agar menjadi dewasa. Tidak hanya siap secara nalarnya, dia juga siap secara emosinya, fisiknya, dan juga secara rohani yang paling penting. Dia udah punya bekal dasar agama yang kuat, agar ketika dia menghadapi tantangan di luar yang begitu liar, dia udah siap. Aku siap untuk survive lah. Jadi terkait juga yang berikutnya, anak-anak juga sebenarnya setiap anak itu juara, kan? Setiap anak itu juara dalam hal apa? Dalam potensinya, dalam kelebihannya masing-masing. Kita harus percaya anak-anak itu lahir di dunia ini, pasti Tuhan atau Allah SWT itu udah menitipkan kelebihan di anak tersebut. Harus yakin itu. Nggak mungkin Allah tuh nggak menitipkan hal yang menjadi kelebihan dia, potensi dia. Betul itu. Makanya kita tagline kita salah satunya adalah selain sekolah arsitek peradaban, kita juga sekolah sadar bakat. Sekolah sadar bakat. Agar anak-anak itu bisa menggali bakatnya sendiri, potensinya. Orang tua juga mensupport, memfasilitasi agar anak-anak itu sebelum ke yang lebih tinggi jenjangnya, SMA, kuliah, mereka udah siap. Dan bahkan kita pengen anak-anak tuh sudah bisa menentukan SMA-nya aku ke sini, kuliahnya aku jurusan ini. Dari sejak TK, SD kita coba dampingi mereka.
Kan banyak sekarang sebenarnya kalau dalam kajian kami Sekolah Alam juga dekat dengan talent mapping ya. Itu hampir 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan kan. Pasti itu. Karena tadi saya sangat salah satu yang sangat menarik itu ketika si anak itu bukan dijadikan tapi lebih memilih mengeksploitasi bakatnya itu misalnya untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, berarti kan segala bakat dan segala sesuatunya itu sudah dikembangkan nih. Artinya ketika anak itu misalnya dia senang masak, berarti nanti itu akan terlatih dari segi masaknya. Dan kalau misalnya sekarang sekolah reguler yang biasa IT dan sebagainya itu sudah ada market day, nah sekolah alam itu tiap hari market day berarti. Sekali lagi, memang banyak yang mengadopsi program-program sekolah alam ini ke dalam sekolah lainnya. Sekolah dan reguler. itu fine, tidak mengapa. Tapi tentunya kita sebagai pionir, kita punya menggagas targetan, punya konsep dan punya tujuan. Tidak cuma seru-seruan. Justru yang tadi Akang tadi sebutkan adalah sebagai apa? Market day, lalu ada gardening, outbound. Di kami itu justru wahana untuk menjadikan anak tadi lebih matang. Jadi itu benar-benar wahana pendewasaan anak. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter ya, oke. Iya. Jadi anak-anak market day kesannya kelihatannya hanya sebagai transaksi saja. Betul nggak kan? Betul. Padahal di situ anak TK, anak SD sudah berani bertatap muka, menawarkan itu sebuah hal yang mahal. Iya, dan memprestasikan barang yang dia jual. Sangat bernilai itu. Jadi dia dengan itu tumbuh rasa percaya diri. Betul. Tumbuh komunikasinya. Betul. Kelihatan tidak kerasa atau mungkin tidak penting bagi beberapa orang. Tapi bagi anak-anak itu hal yang luar biasa. Dan ini perlu kita sadari bahwasanya sebenarnya pendidikan anak itu tidak hanya buku saja. Nah, ini yang menarik. Kita sekolah alam itu sekolah yang buku itu sumber ilmu itu kalau hanya dari buku sangat sempit kan? Sangat sempit. Karena emang tadi anak-anak kadang-kadang lebih senang praktek daripada harus membaca gitu. Nah, betul sekali. Dan pernah saya dengar juga sekolah alam ini salah satunya adalah yang konsepnya itu misalnya seperti menitipkan anak, bukan menitipkan anak sih, tapi lebih ke seperti KKN lah. Misalnya di dalam sebuah kampung, terus kemudian anak itu disuruh belajar menjadi kayak orang kampung seperti itu gitu. Iya. Jadi ada namanya program di SMP kami, ini yang sangat menarik, namanya program Live In. Live In ini jadi anak-anak kita antarkan mereka menjadi anak asuh ya, dari warga orang tua, warga yang ada di beberapa pelosok daerah Karawang. Jadi anak-anak ini akan menjadi anak dari orang tua asuh tersebut dan mengikuti apapun yang dilakukan orang tua lakukan, dari makannya, aktivitas sehari-harinya. Kalau si orang kebanyakan memang di daerah pelosok ya. Jadi anak-anak kalau emang orang tuanya contohnya petani ke sawah, ikut ke sawah. Bahkan waktu itu ada berapa istilahnya anak SMP kita yang tadi saya bilang ikut program ini, yang mandi saja itu harus ngambil air dulu, nimba dulu dari sumur itu. Mungkin itu lebih mending dari sumur. Ada yang harus turun ke bawah pakai ember, turun masuk ke kali irigasi gitu ya. Ya, itu salah satu bentuk anak-anak tuh emang harus benar-benar dilatih daya juangnya, Kang. Justru ini menarik, yang sebenarnya hilang dari kebanyakan zaman sekarang yang apa-apa tuh serba instan. Harus ada. Anak-anak harus dilatih kesabarannya, daya juangnya, fisiknya. Jadi agar menjadi generasi yang kuat secara mental dan secara banyak yang lainnya.
Saya sangat menarik nih apa yang disampaikan oleh Pak Ajis ini tentang sekolah alam ini. Baru terbuka nih cakrawala saya tentang sekolah yang sebenarnya yang saya tahu itu sekolah reguler biasa. Iya. Kalau IT atau boarding school itu sudah standar lah ya yang ada di terutama di Karawang lah gitu. Tapi sekarang saya mendengar sekolah dengan metode pembelajaran yang luar biasa, berbeda dengan sekolah seperti umumnya, tapi tidak menampik bahwa emang siapapun orang tua, Pak Ajis atau Pak Guru, itu ingin menyekolahkan atau memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya. Kalau tadi Pak Ajis mengatakan bahwa jangan kayak ayah mah susah dulu, kamu mah nggak boleh susah gitu. Itu sebenarnya sebuah kata yang bijak dari orang tua manapun, tidak mau anaknya akan mengalami sesulit seperti orang tuanya. Tapi kita yang dulu pernah sulit, kita yang pernah dulu dididik ala-ala militer oleh orang tua, bisa kuat sampai saat ini. Dan salah satunya yang dibentuk dan diciptakan oleh sekolah alam itu adalah seperti itu nantinya. Insyaallah. Oke, nah terus ada nggak inovasi atau misalnya perpaduan dengan lingkungan masyarakat dari sekolah alam, Pak? Ya, baik. Tentunya kita juga sekolah alam itu identik dengan kearifan lokal. Kearifan lokal. Jadi kita coba berkolaborasi, bersinergi dengan masyarakat. Kita juga tadi ya sudah sampaikan di awal, kita ada program yang bekerja sama untuk mengentaskan putus sekolah. Kita ingin anak-anak yang putus sekolah di sekitar kita, ayo, nggak apa-apa. Kita ikutkan di PKBM kami. Lalu kita juga program lingkungan ya Kang ya. Program lingkungan kita coba sekolah alam itu sekolah yang benar-benar ramah lingkungan, menjaga lingkungan. Tapi tidak hanya di dalam sekolah saja. Coba di sekitar sekolah kita sama-sama peduli, kita jaga, kita sering keliling dan membersihkan area sekitar. Bahkan kita juga ada ada tabungan sampah, bank sampah. Anak-anak itu Kang, di kami nabungnya bukan menabung uang, jadi menabung sampah. Botol plastik, kardus, kemasan kardus dan sebagainya. Minyak jelantah, itu tabungan kami begitu. Nanti di akhir tahun, tahun, tiba-tiba ini hasil tabungan sampah kamu, alhamdulillah ada sekian. Luar biasa. Artinya berarti dididik dari hal yang seperti itu ya, Pak Guru, Pak Jis ya. Ya. Betul sekali, kan hal-hal tersebut dianggap hal yang remeh. Justru dengan hal itu kita jadi peduli lingkungan. Dan masyarakat pun situ akan merasa sangat terbantu nantinya. Kita jadi mencoba memberikan kebermanfaatan lebih bagi anak-anak dan mudah-mudahan kita ikut berkontribusi lebih banyak bagi sekitar sekolah. Lingkungan sekitar sekolah ya. Oke, siap. Pak Jis, kita minum dulu nih. Boleh, silahkan. Dulu. Kebetulan ini di depan kita nih sudah ada nasi goreng cap cucun. Masya Allah. Pernah nyobain nggak? Pernah sekali nih. Luar biasa. Tapi yang original apa yang berbeda menunya? Karena banyak menunya, ada salah satunya ada nasi goreng jengkol, teri dan sebagainya. Tapi nanti kalau di Pak Ajis main-main ke Karawang, mampirlah ke Cap Cuncun. Pasti. Oke. Pak Ajis, harapan guru atau pendidik dari sekolah alam ini untuk anak di masa depan atau anak-anak yang sekolah di sekolah atau khususnya di dunia pendidikan lah. Dari pendidikan atau dari para pengajar dari sekolah alam ini, ketika anaknya nanti lulus dari sekolah alam ini, harapannya seperti apa sih? Baik, Kang. Kita berangkat dari tujuan. Kenapa kok sekolah alam itu ada, lalu tadi penjelasan terdefinisinya apa. Kita berharap anak-anak yang kami didik, kami dampingi di sekolah alam ini nantinya menjadi benar-benar orang-orang yang bertawakal dan bermanfaat. Yang paling penting ini bermanfaat. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang setelah mereka selesai sekolah, tapi tidak punya dampak bagi di sekitarnya. Manfaat itu. Nah, justru kita ingin dengan tadi anak-anak menemukan potensinya,
anak-anak menemukan jati dirinya, anak-anak menjadi dirinya sendiri dan bisa berkontribusi sangat bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan bidangnya. Jadi kami sangat menghargai sekali keberagaman. Anak-anak itu memang harusnya beragam. Tidak harus semuanya harus pintar matematika. Tidak harus IPA tidak harus semuanya jadi pintar. Ini anak-anak punya potensi banyak. Mungkin anak ada yang menjadi pemimpin, ada anak-anak yang menjadi saintis, ada yang jadi guru, ada yang mungkin jadi olahragawan, atau yang jadi chef dan sebagainya gitu. Dan apapun profesinya, Kang. Apapun profesinya, apapun cita-cita mereka, yang paling utama adalah mereka jadi orang yang bermanfaat. Yang bermanfaat, gitu. Jadi polisi yang bermanfaat, yang baik, yang bertakwa. Tentara yang bisa benar-benar cinta tanah air dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang emang jujur, dan bermanfaat. Karena justru itu utamanya. Karena pasti kita muaranya, cita-cita kita paling utama. Di samping kalau anak-anak kan ditanyakan cita-cita kan pasti cita-cita yang sifatnya duniawi ya. Duniawi, betul. Pengen jadi ini. Tapi sebenarnya tujuan paling utama itu adalah masuk surga. Mencari keridhaan Allah untuk menuju surganya Allah. Jalannya punya masing-masing. Setuju saya. Dia jadi ustadz bisa masuk surga nggak? Bisa. Jadi polisi? Oh bisa. Jadi pengusaha? Bisa. Jadi podcaster barangkali? jadi guru kan? Betul. Kalau yang kita sebarkan manfaat kan akan menjadi tabungan pahala. Betul. Dan itu akan terus ketika manfaat kita digunakan orang lain itu akan terus menambah manfaat pahalanya kita ya. Dan perlu diingat Kang, ini juga buat para orang tua yang di luar bahwasanya anak kita nggak akan selalu bersama kita. Betul. Ini yang menjadi hal yang harus kita sadari. Kita perlu didik anak kita agar siap nanti di masa depannya secara mentalnya, karakternya, fisiknya, dan mungkin nalarnya juga logikanya. Karena kalau kita menggunakan metode yang sama, memanjakan anak atau mensterilisasi lingkungan anak tanpa memberikan imun yang kuat, itu anak akan menjadi labil nantinya di kehidupan dia masa mendatang. Dan kita perlu sadari, kita paling lama dengan anak itu paling mungkin dekat sama orang tua sampai usia berapa sih Kang ya? Paling SMP, entah SMA-nya udah mulai jauh, lebih akrab sama temannya, dengan pergaulannya. Kuliah. Jadi kita siapkan di usia sebelum 15 tahun ini di TK, SD, SMP agar mereka itu siap hidup, dewasa dan bermanfaat bagi banyak orang banyak. Siap, luar biasa nih harapan seorang guru yang membuat sebuah program yang sangat luar biasa. Pertanyaan terakhir Pak Guru atau Pak Ajis nih, saya ingin menanyakan ke Pak Ajis, apa impian Pak Ajis atau misalnya Pak Ajis punya impian apa 10 tahun ke depan tentang sekolah alam? Oh, Masya Allah. Ya, kita berharap ya Kang ya, mudah-mudahan sekolah alam ini 10 tahun ke depan tuh sudah ada di semua kecamatan di Karawang ini. Jadi kita pengen hayulah gerak bareng. Iya, kalau orang Cibuaya pengen sekolah ke sekolah alam kan lumayan jauh. Jauhan. Pak Guru ya. Minimal kalau di satu kecamatan ada sekolah alam. Walaupun misalnya kita berbicara bukan masalah komersil dan sebagainya. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Guru ini, saya termasuk orang tua yang mempunyai anak, ketika mendengar presentasi dari Pak Guru tentang sekolah alam ini sangat luar biasa. Karena sebenarnya tadi siapapun orang tua ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang luar biasa. Nah, kita mengukur lagi dari segi kemampuan, mampu nggak kita. Tapi kalau misalnya anak itu punya prestasi, anak itu punya kemampuan, kenapa tidak harus kita berikan yang terbaik? Betul. Jadi kita harapannya mudah-mudahan, mohon doanya dengan wasilah, tentunya dengan izin Allah ya, dengan wasilah apapun, mudah-mudahan ya Kang ya, nanti di kecamatan ini ada sekolah alam. Insya Allah. Kalau baik, pasti akan kita dukung. Karena pasti. Salah satu untuk menuju Indonesia emas itu harus disiapkan generasi dari sekarang. Pendidikan yang paling utama. Betul. Siap. Terima kasih
Pak Guru Sama-sama, sudah hadir Kang di Bro. podcast Titik Temu Ruang Bisnis. Kita tidak berbicara ruang bisnis sebenarnya mah, tapi berbicaranya masalah sebuah pola pendidikan yang dengan metode yang sebenarnya bukan baru, tapi lebih ke jarang didengar gitu. Betul. Terima kasih sudah hadir dan semoga Pak Guru Sama-sama. terus kemudian teman-teman anak-anak murid di Sekolah Alam senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal Oke, alamin. terima kasih buat para penonton Titik Temu podcast Titik Temu di mana saja berada di malam hari ini. Kita tutup obrolan kita tentang Sekolah Alam dan semoga nanti ke depannya buat teman-teman yang ingin melihat tentang profil Sekolah Alam silakan nanti langsung di daerah Teluk Jambe ya Pak Guru ya. Iya, kami di Teluk Jambe Timur. Teluk Jambe Timur. Iya, Oke, siap. tepatnya. Nanti ketemu dengan Pak Ajis juga bisa di sana. Saya tutup di kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.